Halo, selamat datang di channel YouTube KP Camp, channel yang membahas seputar camping dan juga hiking. Di video kali ini gue akan membahas kompor-kompor yang ada di depan gue ini. Terutama itu ada kompor kotak, kompor bulat, atau yang biasa orang sebut kompor mawar, kompor portable. Ini biasanya sih untuk barbekyuan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung pembahasannya. Untuk yang pertama, gue akan membahas seputar size packing dari semua kompor jenis di depan gue ini. Yang pertama itu kompor kotak. Kompor kotak itu menurut gue ini cukup ringkas ya, dibandingkan dengan kompor 2 yang ada di depan. Kompornya cuma segini aja ukurannya. Dia udah dilengkapi kaki sama tuas untuk ngatur gas, sama burner, sama ada buat si pancinya. Dan yang kedua itu ada kompor bulat atau kompor mawar yang biasa disebutnya. Dia nggak beda jauh ya sama si kompor kotak ini. Dia cuma perbedaannya itu dari ukurannya yang bulat, sedangkan yang ini kotak. Dan ini ada buat penghalau udara, angin. Jadi kalau di atas gunung biasanya kan anginnya agak kencang tuh, atau di luar outdoor gitu, anginnya jadi terhalang sama si bulatnya ini nih, yang bentuk mawarnya ini. Oke, untuk selanjutnya itu ada kompor portable atau kompor yang ada kopernya. Dia tasnya itu ada kopernya. Ini dari perbedaannya dari dua ini udah cukup jauh ya, dari kelihatan dari gambar juga. Ini dia seperti buat barbekyuan, buat keluarga enak. Cuma kalau buat camping agak susah bawanya karena untuk ukurannya itu cukup besar menurut gua. Selanjutnya gua akan bahas fitur-fitur yang ada di kompor kotak. Fiturnya yang ya standar sih ya, buat masukin gas, kaki-kaki, tuas buat ngatur gas, ada pemantiknya, tinggal dicetekin aja. Dan ada dudukan buat panci, dan ini ada burnernya. Oke, untuk kompor yang bulat itu nggak beda jauh ya, cuma beda ukuran, sama ada penghalau mawarnya ini nih, ada besi-besinya yang buat ngehalau si udara atau si angin. Jadi si apinya tetap stabil walaupun di luar itu sedang ada angin yang kencang. Jadi api tetap stabil. Oke. Selanjutnya gue akan bahas fitur yang ini, fitur kompor portable yang koper. Fitur di sini itu yang gue suka, dia itu ada fitur. Jadi kalau barangkali ada yang punya gas kecil, ini bisa dimasukin juga. Dan si kompor portable ini bisa juga, ini ada alatnya lagi, penghubung sini. Ini bisa dimasukin ke tabung gas yang 3 kilo atau yang besar itu. Yang penting ada selang buat ke regulatornya, ada regulatornya. Itu bisa dipakai dia. Jadi dia bisa pakai gas yang kecil ini ataupun gas yang besar itu. Itu kelebihannya di sini sih dia. Termasuk kelebihannya. Terus untuk dari segi api, burnernya itu dia lebih besar. Jadi kemungkinan api yang dihasilkan dari gas itu lebih bagus dibandingkan dua yang ini. Karena burnernya cuma segini kecilnya dia. Oke, untuk pemantiknya itu ada di sini. Sama, ada pemantiknya juga. Ini buat pengunci gasnya. Ini buat buka tutupnya. Oke, dan dia juga dapat koper kalau beli. Gue dari tadi bahas burnernya nih, apinya, langsung kita tes aja nih. Ini posisinya gue udah masukin gas semua. Kita langsung tes aja. Apinya. Perbedaan udah, kalau kompor mawar sama kompor kotak itu dia apinya itu sama aja, bisa dilihat sini ukurannya sama, apinya sama,
nggak ada perbedaannya. Nah, sedangkan kompor portable ini yang kotak, yang koper ini, dia perbedaannya udah cukup jelas. Dari segi porsi emang ini lebih besar apinya karena emang diutamakan untuk yang masaknya agak banyakan, biasa untuk keluarga ya. Oke, udah cukup. Dah, panasnya. Selanjutnya gue akan membahas kekurangan dari ketiga kompor ini. Sebelumnya gue mau menginformasikan kekurangannya ini gue bagi menjadi dua, yaitu kekurangan fitur-fiturnya dan kekurangan jangka panjang pemakaiannya. Karena kan KPKM itu menyewakan, jadi tim kami atau gue sendiri tahu lah kelemahan dari ketiga kompor ini. Dimulai dari kompor kotak, kekurangan fiturnya itu menurut gue dari ini gampang banget ditiup angin, jadi apinya si kompor ini jadi nggak stabil apabila kalau ada angin. Nah, ini kalau buat naik gunung, kalau kita udah tahu tempat campingnya itu terbuka, kalau ini kurang cocok sih untuk di luar, bener-bener di luar. Tapi sebenarnya dia ada juga alat tambahannya buat penghalaunya. Jadi kayak si kompor ini dibuletin sama besi, jadi angin nggak bisa masuk ke dalam. Kekurangan selanjutnya itu kekurangan jangka panjang. Kekurangan jangka panjang pemakaian itu ya bisa dilihat juga, ini kan sewaan juga, jadi nggak baru. Kekurangan yang pertama jangka panjang ya, ini itu si besi ini nanti lama-lama akan karatan. Si besi lama-lama akan karatan, dan si sealnya ini itu biasanya itu dia retak itu, jadi si kompornya itu keluar gas terus. Dia di sini nih sealnya, di dalam juga ada sealnya. Untuk selanjutnya, nah ini paling penting nih bagi kalian yang malas banget nyuci kompor, biasanya itu di dalamnya itu kerak minyak, kerak kecap, ya itu susah banget tuh hilanginnya. Kalau udah susah, nanti si kompornya pun susah buat dibongkar. Itu makanya kalau yang punya kompor, kalau udah selesai pakai, disarankan langsung dicuci aja. Oke. Untuk kekurangan kompor selanjutnya itu kompor bulat atau kompor mawar. Kompor mawar ini kekurangannya dari segi packingnya menurut gua, karena ini packingnya udah lumayan cukup besar dibandingkan kompor kotak yang simple menurut gua. Karena gue suka yang simple buat enak dibawa kemana-mana. Kalau ini cukup besar. Untuk kekurangannya cuma ini aja sih menurut gua. Sama sih dia juga, dia besi-besinya kalau jangka panjang pemakaian itu agak karat. Sama minyaknya juga, kalau udah ke dalam itu susah banget dibuka dan susah buat dibersihin. Nah, sama ini nih, kadang kalau jangka panjang itu si mawarnya itu dia udah nggak segagah ini. Dia tuh ntar kayak begini terus, dia akan lewat. Tapi sebenarnya bisa diservis, cuma ya jangka panjangnya akan seperti itu. Seiring lamanya waktu, sering penggunaannya, si mawarnya itu dia udah nggak tegak seperti awal. Jadi kayak gini terus, dia nggak bisa diginiin. Kalau ini kan masih bisa diatur karena masih baru lah ya. Kalau ini nanti kalau udah jangka panjang, si mawar ini nggak bisa diatur, dia udah bisa ngatur sendiri. Oke, dan yang terakhir untuk kekurangan kompor portable ini, kompor koper. Untuk kekurangan tersendiri itu sebenarnya kalau kompor ini, kalau bawanya biasanya sih customer ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Nah, kalau yang pakai motor itu menurut gue kurang rekomen, karena kan segi packingnya itu cukup besar, jadi agak ribet di bawah-bawahnya. Kalau untuk yang pakai mobil itu enak banget sih, karena porsi apinya itu cukup besar untuk buat masak-masak, jadi biar sekalian banyak gitu masaknya. Terus untuk kekurangan selanjutnya,
kekurangan selanjutnya itu ini udah cukup sih menurut gua untuk kekurangan fitur-fitur itu udah paling mantep ini. Cuma agak besar aja kalau buat naik gunung itu nggak cocok banget kalau buat naik gunung. Kalau buat camping itu enak, buat santai-santai bareng keluarga ini cocok banget. Terus kekurangan yang kedua, kekurangan jangka panjang. Nah, di sini kekurangan jangka panjangnya itu kita bisa lihat. Ini sebelumnya itu dia ada apa sih pincetan yang hitam-hitam. Ini kan besi, sebenarnya ada lagi tuh plastiknya tuh. Jadi buat pincet ke sini. Nah, semakin lama lem yang di dalam itu dia semakin udah nggak nempel. Jadi lama-kelamaan dia akan copot sendiri. Keseringan dipincet, dia akan copot sendiri. Tapi nggak berpengaruh juga karena ini masih bisa dipakai. Tinggal diginin aja. Terus untuk kekurangan selanjutnya yaitu baut-baut yang lama itu akan kadang copot sendiri karena semakin lama ya. Jadi si ukuran bautnya semakin dol. Tapi ini bisa juga diakalin sama baut yang kita bisa beli di toko baut. Dan banyak juga nih, karena ini buat kalian semua, biar sekalian nih gue akan ngasih tahu cara pasang gas ke kompor yang ada di tiga depan gue ini. Nah, yang pertama itu kompor kotak. Kompor kotak sebenarnya gampang, dia sama kayak kompor bulat. Di sini ada dua kuncian, dan di sini ada satu lubang buat masukin. Sini kalian bisa lihat. Nah, yang pertamanya itu si gasnya itu kita masukin ke kunci yang bawah dulu. Habis kunci yang bawah, nah kita langsung cocokin nih sama kunci yang atas. Kita tinggal dorong. Biasanya untuk pemula agak takut karena emang ada gas yang keluar. Tapi nggak usah takut, tinggal didorong aja. Itu nggak bakal keluar. Dorong, tekan, langsung putar ke kanan. Nah, kalau udah putar ke kanan itu dia udah ngunci. Jadi tinggal kita atur tuasnya. Nah, di sini juga masih banyak yang belum paham. Kadang langsung main gede aja. Nah, ini nggak boleh karena bahaya, apalagi kalau masak di dalam tenda ataupun di tenda orang, di flysheet, di matras, itu dapat menyebabkan kebakaran. Jadi ini penting juga, itu atur tuasnya kecil aja dulu sampai ada kayak suara dikit gitu. Nah, ini nggak usah gede-gede, dikit aja. Dia udah pasti hidup. Nah, kalau mau gedein tinggal digedein aja di sini gedeinnya. Jangan sebelum dihidupkan itu digedein, karena itu bisa menyebabkan kebakaran. Apinya langsung gede. Oke. Untuk selanjutnya kompor yang bulat, ini nggak jauh beda ya sama kompor kotak itu. Dia sama aja, tinggal cocokin. Jangan gede-gede, kecil aja. Sama aja. Dia nggak beda jauh sama kompor kotak. Oh ya. Nah, sama juga sama kayak kompor kotak, kompor bulat ini kalau udah selesai pakai nih, kita copot itu tinggal putar ke kiri, nanti dia akan lepas. Nah, dia akan lepas sendiri, lepas dari kunciannya. Nah, yang terakhir untuk cara pasang gas ke kompor portable copper ini. Pertama kita harus nyocokin ini di posisi atas. Dicocokin, ini tinggal kita tarik ke atas, masukin aja. Diusahakan sesuai dengan lubang ini, tinggal dicocokin ke sini. Yaitu kita tutup. Ini untuk penguncinya. Penguncinya itu di kompor portable ini ada di depan. Beda dengan kompor kotak atau kompor bulat. Dia tinggal putar ke bawah. Nah, pemantiknya itu dia di sini. Pemantiknya itu kita putar ke kiri, mentokin. Nah, kita ada cetrekannya. Nah, itu dia akan hidup. Oke. Untuk penciliannya ke atas, sama
Kalau mau selesai, diputar ke kanan, tinggal diambil guys. Baik, cukup sekian. Menurut gue sudah cukup pembahasan dari perbedaan cara pasang dan review dari gue. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau request gue mau review bahas cara pasang apa lagi, silahkan diketik di kolom komentar kalian. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, biar gue tetap semangat untuk membuat video. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian. Barangkali teman kalian masih banyak yang belum mengetahui cara pasang kompor ketiga ini. Cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.